Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alayna rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah sore ini kita akan melanjutkan kajian dari kitab Riyadhus Shalihin. Babnya masih bab ikhlas, ya. Masih babul ikhlas. Hadis yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Bakrata Nufai' bin Al-Haris dari Abu Bakrah yang bernama Nufai' bin Al-Haris As-Saqafi radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idzal taqal muslimani bisayfihima, apabila kedua orang muslim saling bertemu dengan pedangnya. Begitu. Jadi bukan jabat tangan yang ketemu pedang. Berarti apa? Perang, berantem, ya. Apabila dua orang muslim saling bertemu dengan dua pedangnya, fal qatil wal maqtulu finnar, maka orang yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya neraka. Qultu, saya pun bertanya, kata Abu Bakrah, ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul. Ya Rasulullah, ini yang membunuh patutlah masuk neraka, tetapi bagaimana halnya orang yang terbunuh, kok masuk neraka juga, gitu ya? Kok masuk neraka juga? Bagaimana bisa? Yang membunuh masuk neraka mah wajar, tapi kok yang terbunuh neraka juga? Udah terbunuh masuk neraka lagi. Gimana? Apa kata Nabi? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibih. Sesungguhnya orang yang terbunuh itu, dia punya keinginan kuat untuk membunuh kawannya. Nasibnya aja keduluan. Kalau bukan dia yang terbunuh, dia yang akan membunuh. Berarti yang diperhitungkan apanya? Niat. Ini kan babnya niat, ya. Jadi pembahasan kita tentang niat, ya, tentang niat. Maka hati-hati dengan niat itu. Yang terbunuh pun kalau di hatinya sudah ada niat untuk membunuh, tetap dihitung dia juga
berdosa. Karena apa? Niatnya. Ya. Karena niatnya. Bentar dulu. Kita lihat keterangan faidah hadisnya. Yang pertama, kebaca enggak segitu, kurang ya. Pasti enggak. Kayaknya masih blur deh. Masih blur itu. Nah, agak keterangan ya. Kalau digedein lagi tulisannya. Bentar. Nah, segini kali kebaca. Ya. Kita lihat faidah hadisnya. Pertama, orang yang bertekad melakukan maksiat dan sudah berusaha untuk melakukannya, maka ia mendapat dosa, baik maksiat tersebut sudah ia lakukan atau belum. Itu catatannya itu. Namun jika kemaksiatan itu hanya sekedar terlintas di pikiran, tidak terhitung dosa. Jadi dianggap niat itu sudah sampai pada persiapan. Terbayang bagaimana harus melakukannya. Niat itu. Kalau baru keinginan, ya, baru keinginan saja belum dihitung, ya, belum dihitung. Jadi niat berbuat dosa baru muncul hanya sekedar keinginan saja, maka selama tidak menjadi kenyataan, jadi perbuatan, tidak dihitung dosa. Tapi niat berbuat dosa dan sudah mempersiapkan melakukannya, niat mau mencuri, sudah dirancang pencuriannya, tanggal berapa, karena sudah diteliti jam berapa itu rumah sepinya, sudah disiapkan alatnya, gitu ya, sudah disiapkan linggisnya, sudah disiapkan nanti kalau ketahuan lari kemana. Nah, ternyata begitu mau melakukan aksinya, banyak satpam di situ. Ada anjing galak juga, dia nggak tahu. Kayaknya nggak jadi. Dosa nggak? Dosa. Kenapa? Karena sudah ada persiapan dia melakukan itu, bukan keinginan lagi. Ya sudah bukan keinginan lagi. Jadi tetap dihitung dosa. Ya. Dosanya kecil. Ya mudah-mudahan aja nggak jadi terus. Nah begitu ya. Kalau kebalikannya sekarang, niat berbuat baik, nggak jadi. Atau ya masih tentang dosa dulu deh ya. Ada keinginan berbuat dosa. Begitu misalnya. Tapi ketika mau melakukan, kok ada perasaan jenuh, bosen
Dah, nggak jadi. Jadi berhentinya itu karena dia merasa jenuh melakukan dosa itu. Dapat dosa enggak? Kan ada hadis begini. Ada hadis lain begini. Orang yang berniat melakukan kebaikan, nggak jadi melakukannya, tetap dapat pahala kan? Terus orang yang niat berbuat keburukan, kalau jadi kan dosanya 1. Kalau pahala kalau jadi kan 10. Nah kalau berbuat buruk sudah niat terus nggak jadi, berniat buruknya itu kan dapat pahala. 1 pahala dianggap kebaikan. Nah berarti yang tadi dapat pahala nggak? Yang udah jenuh itu, udah bosan dia melakukan itu. Ya, tidak dapat dosa. Pertanyaannya, dapat pahala enggak? Kira-kira? Tidak. Nah, kenapa? Karena yang dianggap dapat pahala ketika orang berniat berbuat buruk, nggak jadi dapat pahala itu kalau tidak jadi berbuat dosanya itu dasarnya karena dia sadar itu dosa. Dan tadi kan bukan karena sadar, udah bosan aja. Gitu, nah lain kali aja gitu berarti. Ya. Maka tetap nggak dapat pahala. Walaupun tidak dihitung dosa, ya. Karena yang dihitung dosa itu sudah ada persiapan-persiapan gitu ya, ada persiapan-persiapannya. Itu yang pertama. Kedua, peringatan dari Allah kepada kaum muslimin agar tidak saling membunuh, karena itu hal yang akan menjadikan kaum muslimin lemah dan juga mengundang kemarahan Allah. Mana firman-Nya, wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haqq. Jangan kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Oh, berarti kalau ada alasan benar boleh membunuh? Iya boleh. Asal alasannya seperti apa? Alasan yang benar itu. Alasan yang benar untuk membunuh. Kepepet. Ya, alasan yang benar untuk membunuh itu seperti karena orang itu membunuh. Maka haknya dia adalah dibunuh lagi kan? Maka seorang algojo yang melakukan eksekusi pembunuhan seorang pembunuh tidak dianggap berdosa. Itu maksudnya ya. Karena dia membunuhnya dengan alasan yang benar, menegakkan hukuman kisos. Begitu. Atau ketika dalam perang. Di medan perang gitu sudah berhadap-hadapan dengan musuh kafir yang memerangi, ya tidak ada pilihan kecuali membunuh. Ya, walaupun yang di hadapan kita, lawan kita adalah orang yang kita kenal. Para sahabat dulu bagaimana mereka? Ya harus berhadapan antara anak dengan orang tuanya waktu di perang Badar. Iya kan, yang ikut hijrah dengan Nabi kan penduduk Mekah. Waktu perang ya ketemu dengan saudaranya, dengan kerabatnya. Ya tapi nggak ada pilihan. Karena mereka dihadapkan dalam situasi perang, yaitu musuh Allah. Begitu. Kenapa? Sebab kalau tidak seperti itu, ya kita yang keduluan diserang. Maka sifatnya
perang, jihad di medan perang itu keras. Ya, keras. Beda dengan dakwah. Kalau dakwah itu lembut, dengan mau'izah hasanah, bahasa yang santun, itu bijak, itu dakwah. Kalau perang keras. Yuk, kalau perang pakai lembut-lembutan gimana? Maaf ya, tak. Itu karena ada perbedaan ijtihad, ya. Jadi buat kita sesama muslim tidak menganggap salah satu dari mereka itu sesat. Ya. Karena sama-sama muslim dua-duanya. Urusannya serahkan kepada Allah saja, tetapi kita meyakini bahwa mereka mengambil keputusan itu adalah hasil ijtihadnya mereka. Ya, jadi jangan sampai kita berpihak ke salah satu begitu ya. Wallahu a'lam, nanti siapa yang benar hanya Allah yang Maha tahu. Itu ketika terjadi seperti pernah terjadi itu dalam catatan sejarah Islam kita, ada perang yang terkesan itu perang saudara. Sesama muslim berperang. Tapi kalau jelas-jelas dasarnya adalah kepentingan dunia, ya jelas itu bukan hal yang dibenarkan ya. Kalau dalam perang sudah direncanakan ya Pak ya. Niatnya itu di kita akan membunuh musuh kita dan sebagainya, kan ada niatnya Pak ya. Dengan strateginya itu tidak termasuk dosa Pak ya? Enggak, karena situasi perang namanya. Bahkan kan harus ada strategi. Bahkan berbohong, menipu dalam perang boleh. Kalau untuk kepentingan perang, mengelabui musuh, bikin perangkap, bikin jebakan, itu kan bagian dari strategi. Ya. Iya. Yang tidak boleh itu melampaui batas. Seperti apa? Melampaui batas itu kelompok yang tidak punya kemampuan berperang diperangi juga, seperti kaum wanita, anak-anak. Makanya dalam Islam dilarang, nggak boleh menyerang kaum wanita, anak-anak, ahli agama, tempat ibadah, nggak boleh diserang. Ada aturannya tetap, batasan-batasannya ya. Tapi bahwa membuat strategi yang jitu, mengelabui musuh, ya kan ada kebohongan di situ. Boleh, ya, tidak apa-apa. Mana tadi sampai di mana? Yang kedua ya. Bahasanya lihat ayat di surat Al-Isra 33 ini, jangan kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan benar. Nah, kalau membunuh diri sendiri termasuk yang diharamkan atau enggak? Ya? Haram. Ya, walaupun alasannya demi kebaikan. Ya, demi kebaikan menurut dia. Itu daripada lama menderita, ya sudah saya akhiri penderitaan saya gitu. Dengan cara bunuh diri. Ya bukan mengakhiri penderitaan, itu malah menambah penderitaan ya. Karena itu dosa besar. Tapi kematian orang itu dengan cara bunuh diri, yaitu kehendak Allah. Ya. Tapi tetap berdosa karena itu pilihan dia. Itu pilihan dia. Ya, sudah tahu pisau itu tajam, bisa membunuh. Itu tuh qadarnya Allah tuh pada pisau. Pisau itu tajam,
bisa melukai dan bisa menyebabkan kematian. Ya, mau digesek-gesek ke leher. Itu sama aja bunuh diri. Gitu. Tapi kan nggak semua orang yang merencanakan bunuh diri sukses. Ya, banyak yang gagal. Mau gantung diri, putus talinya. Ya. Mau bunuh diri, gantung diri, putus talinya. Minum racun, ketahuan, dibawa ke rumah sakit, sembuh. Ya. Gitu. Menyayat urat nadinya, keburu ketahuan, sembuh lagi. Aduh, udah memalu, nggak jadi matinya. Makanya jangan jangan bunuh diri. Lalu ayat yang kedua, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'aziman. Lihat, Masya Allah, berat sekali ini. Siapa yang membunuh seorang mukmin, satu orang saja nih Pak, dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam, kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya. Astagfirullahaladzim. Terus bagaimana bisa orang berani melakukan bom bunuh diri? Ya, kan yang jadi korban kadang-kadang orang mukmin juga. Makanya kalau paham ayat-ayat ini, ya nggak akan berani. Karena mereka yang dipakai bukan ayat ini. Ya. Yang berani melakukan bom bunuh diri itu. Yaitu jelas kalau seperti itu mah radikal. Orang yang beranggapan bahwa siapa saja yang berbeda pandangan dengan kelompoknya, yaitu dianggap kafir dan halal darahnya. Padahal nggak begitu ya di dalam pandangan Islam. Jadi hati-hati, tidak boleh asal membunuh. Tapi Rasulullah itu menyebutkan salah satu di antara tanda kiamat, dan termasuknya tanda kecil adalah banyak terjadinya pembunuhan. Malah kadang-kadang orang membunuh itu bukan alasan yang besar. Karena alasan yang sepele dan remeh orang bisa membunuh. Nah, kira-kira kondisi seperti itu sudah terjadi atau belum? Orang begitu mudah menghilangkan nyawa yang lainnya. Membunuh gitu. Gara-gara rebutan rokok, nyawa melayang. Gara-gara kesinggung, kesenggol waktu joget, tuh. Main bunuh, ya, ribut waktu perlombaan futsal, ribut malamnya cerulit. Udah terjadi belum itu? Udah banyak kejadian seperti itu. Ya memang berarti memang sudah dekat kiamatnya. Ya, sudah dekat kiamatnya. Makanya nggak usah banyak-banyak beli baju. Ya, secukupnya aja. Cukupnya aja, ya nggak usah ditumpuk gitu. Tetap dianggap berdosa, tapi nggak dianggap membunuh, ya. Tapi ikut terlibat dia. Tapi kalau seandainya nanti hukumannya itu diat ataupun apa, membayar tebusan, ya dia termasuk yang harus menanggung itu. Gitu. Kan tadi ada pembunuhan sengaja di ayatnya tuh. Berarti ada cara model pembunuhan lain dong. Kalau ada pembunuhan sengaja, ada pembunuhan yang tidak sengaja, ada pembunuhan serupa sengaja. Nah itu masing-masing beda. Kalau yang dihukumi dengan hukum kisos, sama-sama dibunuh, itu adalah pembunuhan dengan sengaja. Direncanakan begitu, sengaja itu ya.
Dan begini, ditegakkannya kisos itu sebetulnya sesuai dengan usulan keluarga korban. Karena sebelum ditegakkan hukum kisos, penegak hukum memberi pilihan kepada keluarga korban. Mau membalaskan dendam karena pembunuhan ini atau mau dimaafkan. Jadi nggak serta-merta ya, seorang pembunuh pasti dibunuh. Tidak. Tanya dulu keluarganya. Mau bagaimana nih? Mau dianggap musibah saja, ini sudah terjadi, dimaafkan, dan dapat kompensasi. Si pembunuh nggak dibunuh, dimaafkan perbuatan dosanya, dan keluarga dapat kompensasi berupa diat senilai 100 ekor unta. Berapa? Nggak pernah beli unta ya. Ya sekitar 2 miliar 100 ekor unta. Cukup nggak buat menghidupi keluarga yang ditinggalkan itu? Buat kebutuhan biaya pendidikan anaknya mungkin, kalau meninggalkan anak, istrinya, untuk usaha kehilangan suami yang dibunuh. Cukup nggak 2 miliar? Hah? Cukup dong. Inilah Islam, memberi keadilan. Boleh dimaafkan, dapat kompensasi. Ya, ada kompensasinya, diat. Itu tebusan besar. Atau mau membalaskan dendam, biar puas, tapi jangan sendiri melakukannya. Serahkan pada penegak hukum untuk melakukan itu. Itu bab kalau diserahkan pada keluarganya, hancur nanti, bonyok deh. Bukan cuma dibunuh kan, bisa dimutilasi nanti. Maka serahkan pada penegak hukum untuk melaksanakan itu. Begitu. Ketika mau membalaskan dendam, tapi resikonya urusan keluarga silahkan musyawarahkan sendiri bagaimana ke depan. Bagaimana anaknya, istrinya yang ditinggalkan itu. Nah, penegak hukum sudah melaksanakan tugasnya, membalaskan dendam. Keluarga silahkan musyawarahkan sendiri, gitu. Selesai urusan. Ya, selesai. Jadi hukum Islam menyelesaikan masalah. Ya, kita coba menggunakan pikiran ya. Jangan asal memandang lahir, sadis banget ya hukum Islam gitu. Yang dibunuh dipenggal lagi, diadab kelihatannya. Tapi lihat sisi keadilannya. Coba kalau yang membunuh sekarang dipenjara. Misalnya 10 tahun dia kena hukuman penjara. Dendam keluarga sudah terbalaskan belum? Kalau si pembunuhnya dihukum sekian puluh tahun, terus nasib keluarganya diperhatikan nggak? Gimana biaya hidup mereka? Nggak ada urusan, ya kan? Hukumnya cuma menghukum si pelaku aja, keluarga terserah. Pikirkan sendiri itu. Bahkan dendamnya nggak terbalaskan. 10 tahun ditungguin itu. Anak yang terbunuh makin besar. Dendamnya masih ada. Tahu pembunuh ayahnya sudah bebas, bunuh lagi. Dendam kan? Nggak selesai. Ya. Jadi mana yang lebih memberikan keadilan itu? Ya hukum yang Allah terapkan sebetulnya ya. Insya Allah begitu. Nah, ada pembunuhan tidak sengaja. Ada lagi serupa sengaja. Gimana bedanya?
Serupa sengaja itu, atau yang tidak sengaja itu begini gambarannya. Tidak ada niat untuk melukai atau membunuh seseorang, tetapi ternyata mengenai seseorang. Mau ngelempar kucing pakai batu, kucingnya lari, kena kepala orang, bocor, meninggal. Nah itu tidak sengaja. Kalau serupa sengaja itu tindakannya dilakukan dengan sengaja. Tetapi alat yang digunakan secara umum bukan alat yang bisa menghilangkan nyawa. Gitu. Mukul orang pakai sapu lidi, jepret gitu. Pingsan, meninggal. Itu namanya serupa sengaja, ya. Serupa sengaja. Kalau yang tadi makan tidak sengaja, ya. Nah, yang dua ini itu hukumannya bukan qisas, ya, tapi diat, itu membayar denda, ya. 100 ekor unta. Nah, 100 ekor unta itu muncul, ketentuan itu disamakan pada tebusannya Abdul Muthalib, kakeknya Nabi. Jadi begini, Bapak Ibu, dalam sejarahnya Abdul Muthalib itu pernah nazar. Kalau dia punya anak sampai 10 orang, maka anak ke-10 akan dia korbankan, mau disembelih. Dan Bapak Ibu tahu anak ke-10-nya Abdul Muthalib itu siapa? Abdullah, ayahnya Nabi. Seandainya jadi Abdul Muthalib itu mengorbankan anaknya, Rasulullah nggak akan pernah lahir ke dunia ini. Masya Allah, ya. Tapi dengan kehendak Allah, saat mau melakukan nazarnya, diurungkan niatnya itu dan diganti dengan 100 ekor unta. Karena Abdul Muthalib itu orang kaya, Pak. Kalau Abu Thalib, paman Nabi, memang kurang mampu. Makanya Rasulullah itu bekerja membantu Abu Thalib. Nah, tapi waktu sama kakeknya, kaya kakeknya, sering bagi-bagi makanan. Nah, jadi 100 ekor unta itu disamakan ke situ. Jadi menggantikan nyawa itu adalah 100 ekor unta. Ya sampai hari ini. Sampai hari ini. Ya nilainya mungkin bisa berubah sesuai dengan harga unta, ya. Iya, sesuai harga unta lah. Nggak tahu sekarang harganya berapa. Kalau satu ekornya 20 juta ya kali 100 kan. Baik. Baik, kita kembali ke pembahasan. Kita nggak sedang membahas soal kisos, ya. Tapi bab kita ini bab ikhlas. Kita kembali lihat apa berikutnya. Oh, ini langsung ke hadis, ya. Dah, selesai tadi bab tentang orang yang membunuh. Kita lihat hadis yang ke-10. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatur rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa ishrina darajatan. Salatnya seseorang dalam berjamaah itu lebih baik daripada salatnya di pasar dan di rumahnya dengan 20 derajat lebih. Kalau disebut bid'an tuh hitungan dari 1 sampai 10.
Makanya terjemahannya tuh 20 derajat lebih. Berapa lebihnya? Nanti ada dua riwayatnya itu. Ada yang 25, ada yang 27. Nah, yang umum yang kita tahu berjamaah itu berapa? 27, ya. Tapi 27 itu bisa beda-beda dapatnya. Wadzalika, dan yang demikian itu, lihat ya. Ini ada urutan yang harus diperhatikan. Tidak hanya asal berjamaah dapat 27. Lihat Nabi menjelaskan bagaimana dia bisa mendapatkan kelebihan derajat itu. Bahwa salah seorang dari kalian idza tawaddoa fa ahsanal wudu'a. Ia berwudu dan melakukan wudunya dengan baik, dengan sempurna. Berarti sudah dalam keadaan berwudu dari rumahnya. Tuh satu. Udah siap dari rumah. Punya wudu. Ya. Jadi anjuran agar berwudu dari rumah dalam Islam itu bukan muncul hanya karena saat ada Covid. Memang dari dulu Nabi mengajarkan begitu. Dari rumah sudah punya wudu, gitu ya. Dan melakukan wudunya dengan baik. Summa atal masjidah. Lalu dia mendatangi masjid. Layan hazuhu illa salat. Tidak ada yang mendorongnya untuk datang ke masjid kecuali salat. Tuh, dorongannya apa? Kok tiba-tiba mau berjamaah? Ada pacaman. Nah, berarti yang dorong dia mau ke masjid bukan sholat, tapi pacamat. Kenapa mau ke masjid? Itu nasi uduk. Nah, nasi uduk, ya, mau ke masjid. Makanya ditegaskan oleh Nabi, yang mendorong dia datang ke masjid itu semata-mata sholat, bukan yang lain. Oh, berarti ini mempengaruhi Pak derajat yang 27 tadi. Bisa mengurangi itu, ya. Enggak lah kalau itu ya. Enggak, karena di rumahnya macet misalnya atau lama ngantri, ya lalu wudunya di masjid tidak apa-apa. Nah, ini niat nih. Jadi tidak mendorongnya untuk ke masjid kecuali sholat. La yuridu illa sholat. Dia tidak menginginkan atau tidak menghendaki kecuali sholat. Lam yakhtu khutwatan, maka tidaklah ia melangkahkan satu langkah kaki illa rufi'a lahu biha darajah, kecuali dengan sebab satu langkah itu diangkat satu derajat. Wa hutta anhu biha khati'ah, dan dihapuskan dengan sebab satu langkah kakinya itu satu kesalahan, hatta yadkhulal masjid, sampai dia masuk ke dalam masjid. Maka semakin banyak langkah kakinya, berarti semakin banyak tambahan derajatnya, semakin banyak dosanya yang diampuni. Maka yang paling jauh rumahnya ke masjid, paling gede dong itu derajatnya. Tapi jalan kaki. Jalan kaki tapi dihitungnya ya. Nah. Kalau naik motor apa? Ya wallahu a'lam. Mungkin puteran rodanya kali. Iya. Karena zaman Nabi belum ada motor masalahnya, ya. Tapi iya. Semakin jauh jaraknya ke masjid, semakin besar pahalanya. Gitu. Nah, itu jarak yang dihitung lah berarti ya. Jadi kalau langkah kaki, setiap langkah kaki
Bahkan kalau bisa itu jalan berangkat dengan jalan pulang itu cari jalan yang berbeda. Nah, muter dulu itu tadi pulangnya ya. Muter dulu. Untuk apa? Menambah tempat yang akan menjadi saksi kebaikan kita. Sampai masuk masjid tuh. Fa idza dakhalal masjid, apabila dia sudah masuk masjid, kana fis salat, maka natis salatu tahbisuh, maka dia dihitung seakan-akan dalam salat, mengerjakan salat, selama yang menahan dirinya di dalam masjid itu adalah salat. Maksudnya gimana? Misal begini, bapak berangkat dari rumah mau salat maghrib, dari rumah udah punya wudhu gitu. Kemudian sepanjang jalan banyak zikir sambil langkah kaki ya. Sampai masuk masjid, selesai mengerjakan sholat maghrib. Kemudian melanjutkan iktikaf sambil nunggu isya. Berarti yang menahan bapak tetap berada di masjid adalah sholat. Karena mau nunggu isya. Maka selama berada di dalam masjid itu, walaupun hanya duduk, zikir atau baca Quran, itu dihitung seakan-akan dia sedang sholat selama itu. Insya Allah. Enak banget ya. Iya. Tapi susah. Berat ya. Ustaz, kalau tadi yang naik 27 derajat kayak itu berlaku untuk ibu-ibu sama bapak-bapak? Iya. Karena kan kewajiban sholat berjamaah kan bapak-bapak gitu. Iya, sholat berjamaah nggak wajib, Pak. Sunnah muakkadah. Ya, Imam Ahmad memang mengatakan wajib, tapi mayoritas sunnah, ya. Iya. Perempuan lebih utama di rumah. Tapi kalau berjamaah juga, asalkan aman dari fitnah, ya sama, dapat derajatnya sama. Cuma bedanya, sopnya kan beda, aturannya kan. Yang paling dekat sama laki-laki berarti itu yang paling kecil. Makanya yang paling jauh dari sop laki-laki itu yang paling utama. Belakang itu ya. Gitu aturannya begitu. Karena sop perempuan itu berada di belakang sop laki-laki. Nah, yang paling dekat dengan laki-laki yang di depan itu kan pastinya sedikit banyak ada apa? Ada pengaruh lah, suaranya atau apanya lah. Termasuk laki-laki yang paling belakang. Gitu. Setidaknya paling enggak pasti akan terganggu. Siapa ya itu suaranya bagus banget. Dibayang-bayangin itu. Yang di belakang itu. Nah, makanya yang paling utama untuk laki-laki yang paling depan. Tapi kalau perempuan paling belakang. Kalau nyampur laki-laki perempuan. Tapi kalau jamaahnya perempuan semua, ya sama seperti laki-laki. Yang paling depan itu yang paling bagus. Ya, kalau jamaahnya perempuan semua. Makanya di sebahagian daerah ibu-ibu sama bapak-bapak masing-masing kan berjamaahnya. Itu punya tempat sendiri. Tapi di zaman Nabi pun ya kaum ibu sama ikut berjamaah di belakang posisinya. Cuma mereka itu langsung pulang sebelum laki-laki bubar. Itu kalau zaman Rasul dulu untuk menghindari fitnah ya. Iya. Ya intinya sih aman dari fitnah itu aja ya. Pokoknya aman, nggak macem-macem lah. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Wal malaikatu, lanjut lagi, lihat. Dan para malaikat yusalluna ala ahadikum, para malaikat bersolawat kepada salah seorang dari kalian, madama fi majlisihi alladhi shalla fi,
selama orang itu berada di majelis di mana ia sholat di situ. Apa sholawatnya malaikat untuk kita hamba Allah? Sholawat itu kalau dari manusia itu artinya berdoa, mendoakan supaya diberi rahmat. Jadi kita bersolawat kepada Nabi, itu artinya kita berdoa memohon agar Allah memberikan rahmat untuk Nabi. Itu solawatnya kita. Solawat malaikat kan ayatnya kan Allah dan para malaikat bersolawat kan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Terus kan paling hafal ayat itu mah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allah dan malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Maka hei orang-orang yang beriman, masa Allah malaikat aja solawat? Itu bersolawatlah kalian kepada Nabi. Nah, solawatnya Allah, solawatnya malaikat, solawatnya manusia beda. Jadi jangan dipikir kalau Allah bersolawat kepada Nabi, berarti Allah solawatan terus. Itu bukan baca solawat. Kalau Allah bersolawat tuh maksudnya apa? Solawat Allah untuk Nabi memberikan rahmat untuk Nabi. Solawatnya malaikat apa? Memintakan ampunan kepada Allah. Nah, maka tadi para malaikat bersolawat untuk salah seorang dari kalian yang tetap berada di majelisnya, yang dia sholat di situ. Jadi kalau Bapak lanjutin habis maghrib terus duduk nunggu isya, itu didoakan oleh para malaikat supaya dosa-dosa Bapak diampuni oleh Allah. Gitu maksudnya. Mau nggak? Mau, cuma nah, duduknya itu yang nggak berat ya. Ya, beruntunglah kalau masih bisa karena ada kajian misalnya. Kalau nggak ada alasan makan susah. Itu. Jadi bersyukur kalau ada jadwal kajian itu pas maghrib sampai isya gitu. Manfaatkan itu. Ya, manfaatkan. Kita lanjut lagi. Yaqulun, mereka para malaikat itu berdoa, Allahummarhamhu, ya Allah sayangi orang itu, Allahumma gfirlahu, ya Allah ampuni dia, Allahumma tub alaih, ya Allah terima taubatnya, malam yu'zifi, malam yuhdisfi, selama si hamba tadi tidak apa ya, selama orang itu tidak berbuat buruk, yu'zi itu yaitu berkata-kata soal keduniaan, mengumpat orang lain, memukul, yang menyakiti orang, lam yu'zi itu, dan selama dia tidak berhadas, yaitu tidak batal wudunya, itu syaratnya. Jadi kalau batal, wudu lagi buru-buru. Dan yang kedua, tidak menyakiti. Maka orang yang datang memasuki masjid, hati-hati. Jangan sampai mengejar keutamaan, tapi kita menyakiti orang lain. Pengen duduk di sop paling depan, melangkahi pundak orang-orang, mengganggu itu misalnya. Nah, ya boleh ya. Jadi pertama, lihat kesimpulannya faidah hadis ini. Makruh melakukan sholat di tengah pasar. Ya, di tengah pasar tuh maksudnya di tengah keramaian ya. Karena sangat ramai sehingga kemungkinan besar tidak khusyuk. Itu makruh, Pak. Lebih baik
Ya cari tempat sholatnya. Kalau nggak bisa meninggalkan sementara waktu ya, kan pasti ada tempat sholatnya di pasar juga. yang kerjaannya di pasar ya berarti kan repot juga itu. Makanya harusnya gantian, jangan sampai di tokonya sholatnya di situ gitu. Ya, di situ. Nanti pas datang banyak orang, jangan-jangan dibatalin lagi sholatnya kan? Jangan begitu. Makanya kalau lihat kita pedagang-pedagang di sekitar Masjidil Haram, di Masjid Nabawi ya, begitu azan langsung tutup. Kalau di kita masa bodoh. Iya, masa bodoh lah. Kedua, sholat berjamaah di masjid lebih tinggi pahalanya 25, 26 atau 27 derajat. Bahkan ada 3 berarti riwayatnya itu. Daripada sholat sendirian seperti dijelaskan dalam riwayat-riwayat lain. 3 tuh. Bisa 25 atau 26 atau 27. Yang mana yang pasti? Wallahu a'lam, hanya Allah yang Maha tahu. Ya. Tapi walaupun 25 yang paling kecil, tapi kan lebih baik, lebih banyak daripada 1. Jadi kalau kita sholat sendirian, itu pahalanya cuma 1. Itu juga kalau Fatihahnya benar. Kalau Fatihahnya nggak benar, ya nggak dapat apa-apa berarti. Waduh. Makanya ya, itu kalau bisa usahakan kita cek bacaan Fatihah kita itu udah benar atau belum. Karena itu mah rukun sholat. Kalau bacaan yang lain salah-salah juga nggak mempengaruhi. Tapi kalau Fatihah itu mempengaruhi sah tidaknya sholat. Perdengarkan Fatihah kita kepada orang yang paham. Sudah betul belum nih bacaan saya? Ya. Benar itu bacaannya, makharijul hurufnya. Nah, kalau sholat berjamaah, bahkan walaupun makmum tidak ikut baca Fatihah, maka bacaan imam itu jadi bacaan untuk makmumnya. Ya kan ada yang nggak kebagian Fatihah misalnya, datang udah ruku imamnya, ikut ruku, masih dapat 1 rakaat. Ya, masih dapat 1 rakaat tuh, asal ikut ruku bareng imamnya. Kan nggak baca Fatihah berarti dia. Itu. Nah, cuman bedanya kalau yang seperti itu cara prakteknya itu, begitu kita datang, imam sudah posisi ruku, langsung takbiratul ihram. Allahu Akbar, langsung takbir lagi untuk ruku. Allahu Akbar. Karena itu dianggapnya intikal. Gitu. Nggak usah Fatihah, langsung ikut ruku. Jadi jangan langsung terus ruku. Allahu Akbar ruku. Ya kan tetap rukun pertama takbiratul ihram. Ya, tetap takbiratul ihram dulu. Tapi kalau posisi udah sujud atau duduk antara 2 sujud, tetap takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung duduk atau sujud dan tidak usah takbir intikal. Karena belum dianggap rakaat itu. Belum terhitung. Ya. Itu bedanya. Tapi kalau imam posisinya sedang ruku, takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung takbir intikal untuk ruku, dapat 1 rakaat. Ya, dapat 1 rakaat. Minimal bareng dengan imam membaca bacaannya subhanallah itu atau subhana rabbiyal azim. Nah, dapat baru si imamnya sami Allah. Tapi kalau makmum ruku imam bangkit, nggak dapat. Itu nggak dapat ruku. Nah, ini banyak orang yang kenapa? Iya.
Nggak usah takbiratul ihram lagi, lanjutkan aja. Tapi itu belum dihitung berarti rokaatnya ya, belum dihitung. Nah, jadi ruku patokannya ya, ruku dengan imam. Iya, ya minimal itu bacaan subhanallah masih dapat tuh, subhanallah sama imam itu bareng. Bukan bareng lah, masih dapat kita baca subhanallah sebelum imam bangkit. Nah, jadi kalau mendapati imamnya sudah lewat dari ruku, tidak usah nunggu sampai imam berdiri kembali, langsung ikuti posisinya. Hanya tadi bedanya seperti itu. Lalu yang ketiga, ikhlas tetap menjadi kunci pahala dari suatu amal. Ikhlas tuh syarat diterima amal kan ada dua. Ya Pak. Pertama apa? Ikhlas. Kedua apa? Syarat diterimanya amal itu ada dua. Satu ikhlas, kedua benar. Ya, satu ikhlas, dua benar. Apa artinya ikhlas? Amal yang dilakukan semata-mata mencari ridho Allah. Apa artinya benar? Ibadah yang dilakukan sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi, yang dicontohkan Nabi. Gitu. Lalu apa lagi? Keempat, sholat adalah ibadah paling utama karena para malaikat berdoa untuk orang yang sedang sholat. Di antara tugas para malaikat ada yang berdoa untuk orang yang beriman. Ada juga katanya ini, allazina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lillazina amanu. Para malaikat yang memikul aras dan malaikat yang berada di sekeliling aras bertasbih memuji Tuhannya, mereka beriman kepadanya serta memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Termasuk Pak, ada malaikat itu yang ditugaskan Allah untuk mencari tempat-tempat zikir. Jadi ada malaikat yang ditugaskan khusus, sayyahin disebutnya. Mereka berjalan mencari majlis-majlis zikir. Kalau ada majlis zikir, termasuk majlis ilmu ya, maka mereka berkumpul di situ. Makanya orang yang berangkat dari rumahnya dengan tujuan untuk mencari ilmu, maka malaikat mengembangkan sayapnya kan, tanda ridho pada orang itu. Berarti dinaungi oleh malaikat tuh Pak. Ya insya Allah, mudah-mudahan di sini juga hadir banyak malaikat. Ya, cuma nggak kelihatan aja. Harus yakin dengan itu, bahwa malaikat itu ada. Termasuk ada malaikat yang ditugaskan untuk menjaga, malaikat hafazah. Ya, makanya posisikan diri kita agar kita ini termasuk orang yang layak dan pantas untuk selalu mendapatkan pertolongan. Begitu caranya gimana? Ya hatinya selalu ingat Allah. Itu jauhi maksiat dan dosa. Ya, jauhi maksiat dan dosa. Kan ada cerita seorang perempuan muslimah di Amerika Serikat itu yang pulang kerja malam-malam itu melewati satu lorong, ada preman yang berdiri di situ, dia takut, ketakutan. Itu tapi ternyata bisa lewat dengan selamat, dan bahkan ternyata begitu setelah diketahui, dia tahu dari tayangan berita di televisi ada kasus pelecehan
yang terjadi persis di lorong tempat dia lewat tadi malam itu, jamnya persis setelah dia lewat. Itu ketangkep pelakunya. Nah, sampai masuk berita. Nah, si perempuan ini penasaran. Kok waktu dia lewat itu orang preman cuman diam saja, nggak berani mendekat. Samperin tuh ke penjaranya, mau nanya itu, kenapa? Apa jawabannya? Saya nggak berani. Karena ada 2 orang tinggi besar katanya yang berjalan sama perempuan itu. Jadi kayak ada bodyguard gitu berarti. Apa yang dia baca? Ayat kursi. Kalau nggak salah itu. Ya. Wah. Ya, jangan main-main dengan zikir bacaan-bacaan itu. Kalau yakin hati kita bergantung betul kepada yang Maha Kuasa, Allah akan kirimkan pertolongan. Ya. Begitu, Pak. Ya, Pak itu coba. Pastinya mungkin malaikat yang menjaganya. Jadi pengen nyobain. Ya, nggak usah coba-cobalah, ya. Jangan cari masalah. Kalau nggak ketemu masalah mah ya, karena kalau dicoba-coba belum tentu kejadian itu. Coba-coba Ustaz saat itu baca ayat kursinya lupa. Karena panik ya. Baik, dapat 2 hadis lah, lumayan ya. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Cukup jelas kira-kira? Baca suratnya. Ya. Kalau Fatihah jelas bisa mempengaruhi sah tidaknya sholat. Kalau kita tahu imam itu Fatihahnya cacat ya. Karena ada juga yang makharijul hurufnya nggak pas tapi masih dimaafkan. Ya, masih bisa dimaafkan. Tapi kalau sudah cacat, itu seperti panjang pendeknya nggak benar. Tasdidnya hilang. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Dolin. Nggak ada tasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nggak ada tasdid tuh. Itu cacat. Nggak bisa jadi imam. Ya. Ngalamin. Atau kadang-kadang haknya kayak kho. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Itu cacat. Yang begitu gimana? Ya kalau kita pas jadi makmumnya ya mufarokoh aja. Mufarokoh itu apa? Ya kita nggak niat jadi makmum gitu ya ke dia. Kenapa? Iya enggak. Tapi ikut berjamaah juga tetap rusak sholatnya. Ya, karena imamnya ya makanya ya. Ya kalau pas bareng dari awal mah bisa ya. Jadi kalau nggak bareng kan rakaatnya nggak repot juga. Paling nggak kalau nggak memungkinkan ya diulang aja sholatnya. Memisahkan diri itu kalau dari awal misalnya dari takbiratul ihram kita ikut nih, belum tahu bacaannya kayak apa. Begitu baca Fatihah, bodoh, begini imamnya. Nah, udah kita baca sendiri aja. Dia baca Fatihah, kita baca Fatihah. Dia baca surat, kita juga baca surat gitu.
ya tetap gerakannya bareng tuh. Ya, tapi nggak ngikutin imam, ya kita sendiri aja. Itu namanya mufaroqah, ya. Seperti itu. Memang harusnya ya setiap masjid itu apa ya punya imam yang memang bisa dipercaya lah, ya. Ada itu sebahagian mah apalagi di kampung kali ada juga kan yang imamnya nggak ganti-ganti gitu ya, walaupun ya kadang-kadang borongan kan, dia yang azan, dia yang qomat, dia pula yang jadi imam. Wakaf keluarga ya. mungkin bisa jadi. Nah kalau surat memang tidak mempengaruhi sah tidaknya sholat ya. Kalau surat artinya ya kalau kesalahannya ada pada bacaan surat ya masih dimaafkan lah, walaupun tentu lebih utama tetap cari yang fasih, karena kan nggak nyaman kita jadi makmumnya ya, walaupun kita bukan ahli ya, misalnya dalam bacaan Quran, tapi mendengar orang bacaan salah tetap nggak enak kan di telinga ya, nggak nyaman. Begini ya bacaannya gitu. Tetap makanya beda dengan muazin. Kalau imam itu lebih selektif ya, lebih selektif. Kalau muazin mah siapa aja boleh, yang penting yang suaranya lantang gitu, ya yang suaranya lantang tapi yang jelas juga bacaannya ya. Yang jelas itu bacaannya. Tapi kalau jadi imam memang harus punya stok berarti ya imam itu. Iya ya, syukurlah di kita kan ada masih banyak santri, banyak juga yang dari PTIQ banyak itu kalau mau. Terus apa lagi Pak? Ya. Ya. Yang kebagian dosa itu kalau kita menolak syariatnya, bahwa kita menolak adanya syariat hukum qisas. Tapi kalau kita mengakui dan menerima syariat itu, kita beriman, mengakui, tapi sampai saat ini belum bisa melaksanakan itu, bukan karena tidak percaya, bukan karena tidak beriman, dan juga ada tekad di hatinya bahwa satu saat itu jika kondisi memungkinkan, seandainya pemerintahnya berubah menjadi pemerintahan dengan syariat Islam, siap untuk tunduk patuh dengan syariat itu, tidak dianggap berdosa karenanya. Ya, tidak dianggap berdosa. Itu. Tapi paling tetap ada upaya di hatinya. Paling enggak tekad, niat. Ya, bahwa satu saat ini akan ditegakkan. Karena nggak bisa sembarangan juga kan menegakkan itu. Harus pemerintah yang sah, ya. Tidak sembarangan boleh melaksanakan syariatnya. Tidak dianggap berdosa insya Allah, ya. Kecuali kita ikut mendukung dengan mereka yang menganggap bahwa itu nggak melayak di negara kita, apalagi mengusulkan untuk direvisi ya. Wah, revisi aja ayatnya biar cocok gitu dengan negara. Nah, itu sih bukan apa berdosa lagi, mungkin jadi murtad malah, karena menolak berarti ayatnya ya. Sama seperti perempuan yang menolak ayat tentang poligami gitu.
karena nggak setuju dengan itu gitu. Nggak usah begitu ya Bu ya. Itu tetap kita mengakui ayat itu ada ya. Itu ya kan, poligami bukan keharusan apalagi kewajiban, cuma kebolehan. Dan ujung ayatnya kan jelas, kalau nggak sanggup adil mah satu aja. Dan mayoritas kan nggak bisa adil, nggak sanggup. Masalahnya Ustaz di definisi adilnya itu itu. Ya kalau hakikat adil mah nggak bakal ada yang bisa, gitu. Ya, makanya keadilan yang dituntut itu yang bisa terukur, itu giliran sama nafkah, tuh adil di situ. Ya kalau belum bisa bagi-bagi, boro-boro bini dua, satu aja masih kurang, kebutuhan menutupi kebutuhan, ya udah satu aja kan. Dah jadi ke situ malah babnya ikhlas ya. Dah kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.